Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Franda dari S6J. Di sini saya akan membuat sebuah web yang di dalamnya terdapat login multilevel, logout, restrict access to page, CRUD, pagation, dan search. Baiklah, saya mulai saja. Pertama saya akan menyalakan dulu exam dengan menghidupkan Apache dan MySQL. Setelah itu, saya akan menuju Google Chrome dengan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Di sini saya akan membuat sebuah database baru. Kita klik New. Saya buat nama database-nya adalah DB UAS. Kita buat. Selanjutnya, saya akan mengimport sebuah tabel yang sudah saya buat sebelumnya pada materi pembelajaran yang sudah diberikan. Sini akan saya pilih file, ini nama filenya. Lanjut, kita kirim. Kita tunggu sampai file importnya benar-benar sudah berhasil tersimpan. Dan ini, import telah berhasil. Di dalam database UAS ini, saya memiliki sebuah tabel admin, tabel buku, tabel kategori, tabel pengunjung, dan view login. Setelah itu kita buat folder di exam htdocs. Di sini saya sudah membuat folder dengan nama foldernya yaitu NIM dan kelas saya. Selanjutnya kita lanjut ke Adobe Dreamweaver. Di sini kita akan membuat sebuah site dengan klik site, new site. Di sini kita buat namanya sesuai folder yang sudah kita buat tadi di htdocs. Kita copy dan di sini kita buat localhost. Kita kopikan nama foldernya, kita next. Kita pilih yes, kita pilih servernya yaitu phpMySQL next. Pilih yang paling atas. Pastikan ini sesuai dengan nama folder kita. Lanjut, kita pastikan lagi dan kita tes. Lanjut, setelah itu kita pilih no, next, done. Di sini kita sudah mempunyai site. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi dengan klik kanan new file. Kita buat namanya index.php. Baiklah, kalau kita ingin membuat koneksi, kita tulis terlebih dahulu. Di sini akan buat selamat datang di web saya. Saya akan letakkan di tengah. Maaf, saya buat dulu tulisannya heading, kita letakkan di tengah. Setelah itu, di sini ada database dan kita klik saja MySQL connection. Di sini kita buat koneksi. Huruf kecil aja. Nama localhost. Di sini kita buat root. Database-nya kita ambil database UAS karena sebelumnya kita sudah membuat namanya adalah DB UAS. Kita klik OK, kita tes. Sudah sukses, kita OK kan. Di sini kita sudah memiliki koneksi. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat form registrasi dengan klik new file. Kita buat di sini nama filenya itu registrasi. Dan kita ketik di sini registrasi. Kita besarin tulisannya. Kita letak di bagian tengah. Silakan isi data di bawah. Silakan isi data di bawah ini dengan benar. Selanjutnya,
kita klik yang bagian insert record, yang paling atas kita pilih, dan kita pilih koneksi. Kemudian di sini kita pilih adalah tabel pengunjung. ID pengunjung kita hapus saja karena dia sudah terisi otomatis. Di sini kita buat nama pengunjung, email pengunjung, jenis kelamin saya adalah, text filenya kita pilih radio group, dan di sini kita atur, kita ganti di sini laki-laki. Kita buat filenya itu dengan L. Kemudian kita tambah satu lagi perempuan. Di sini kita buat B dan kita klik OK. Kemudian nomor telepon kita buat nomor telepon. Selanjutnya username, tetap kita buat username. Password kita buat password. Kita buat password. Di sini kita ganti jadi password fail. Date ini kita hapus saja. Date pengunjung juga. Kemudian kita klik OK. Nah, kita atur tulisannya. Saya mau dia tulisannya jadinya yang ini. Kemudian saya untuk mempercantik background, saya tambahkan di bagian kode, di bagian sini, di bagian sini. Ini aja yang kita ambil. Tadi udah terlanjur terbuat, kita kopikan di bagian sini. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini registrasi. Maaf. Titik PHP. Selanjutnya di sini akan saya ganti dengan daftar. Dan di samping akan saya buat kembali. Kembali ini akan saya buat backlink. Backlink itu akan menuju ke index.php, yaitu bagian halaman utama tadi. Kemudian di bagian indeks, agar kita bisa saling menghubungkan, ini kita buat backlink juga. Ini kita arahkan ke index.php, registrasi.php. Oke, kita save. Kemudian akan saya coba. Ini sudah ada linknya, kita klik dan menuju di form akan saya isi sarah@gmail.com, perempuan, nomor handphone, username Sarah, password 124, daftar. Dan kita lihat di bagian tabel pengunjung dalam database kita apakah ada tertambah Sarah. Ini sudah ada tertambahkan Sarah. Baiklah, di sini saya akan menambahkan form login untuk pengunjung. Kita klik kanan, terus kita buat login.php. Dan login ini nanti akan menuju ke sebuah halaman, dan akan saya tambahkan dulu halaman.php. Dan fokus pada bagian login terlebih dahulu. Silakan login. Saya buat ini tulisannya besar dan ketangan tengah. Selanjutnya di sini akan saya buat sebuah tabel dari common. Kita klik tabel, kita klik OK, kita ratakan tengah. Kemudian di sini kita buat username dan di sini kita buat password.
Kemudian pada bagian ini kita klik form, kita pilih yang text file, kita cancel ini juga, dan di sini kita tambahkan sebuah button, yaitu button untuk login. Kita ganti nama buttonnya di sini login, dan untuk password ini kita pilih password supaya ketika kita mengklik password itu akan tersembunyi. Selanjutnya kita enter ke bawah, kita pilih pada bagian pada forms tadi kita pilih yang ini form. Kemudian yang bagian tabel ini kita copy atau kita cut aja, kita cut seperti ini, kita pindahkan di dalam form ini. Selanjutnya kita menuju ke data, kita pilih login user, dan di sini kita pilih koneksi, tabelnya itu tabel pengunjung, ini adalah username, dan ini adalah password. Pastikan harus sesuai. Dan jika kita login sukses, maka kita akan menuju ke halaman .php. Jika kita gagal, maka kita akan kembali ke login.php. Oke, kita klik OK. Kemudian akan saya cobakan di sini login.php, namanya adalah saya cari Sarah 124 login. Dia sudah menuju ke halaman .php. Kemudian saya ingin menambahkan sebuah kalimat di halaman .php, maka kita akan ke Dreamweaver. Kita klik file halaman .php. Selamat datang di halaman. Kemudian kita save. Di bawah saya ingin menambahkan logout. Kita save dan kita coba, kita refresh saja. Ini sudah ada. Dan ketika saya mengklik ini, maka saya akan kembali ke form login. Kita blok dan kita ambil dari logout user. Ini kita pilih, jika dia ingin kembali maka kita akan pilih login di .php. Kita klik OK. Kemudian akan saya jalankan seperti ini dan kita logout, dia kembali seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat agar halaman ini tidak bisa diakses sebelum kita melakukan login. Caranya itu kita klik sembarang pada halaman .php dan kita klik restrict access to page. Di sini browse-nya kita pilih login. Oke. Kemudian kita save. Coba kita enter, dia akan melakukan login. Kita masukkan login. Baru bisa masuk ke halaman .php setelah kita melakukan login. Coba kita logout dan kita ke halaman .php, maka dia tidak akan bisa menuju halaman .php. Selanjutnya saya ingin menambahkan di sini nama dari pengunjung yang melakukan login. Caranya itu kita klik request search. Di sini kita buat rs saja. Kemudian koneksi, dan di sini kita pilih tabel pengunjung. Kita select, kita pilih yang nama pengunjung aja. Di sini juga kita pilih nama pengunjung. URL parameter itu kita ganti jadi session variable. Di sini kita ganti jadi username. Kemudian OK. Tidak terjadi apa-apa. Kita lihat di bagian bindings. Ini ada nama pengunjung. Kita klik aja, kita letakkan di sini. Terserah mau meletakkan di mana saja, tapi saya letakkan di situ. Saya save. Kemudian saya melakukan login. Sarah 124 login. Dan ada nama Sarah ketika kita melakukan login. Oke, saya ingin menambahkan pada bagian login itu sebuah background. Saya tambahkan di sini pada bagian kode. Saya tambahkan, sesuaikan dengan nama backgroundnya.
Dan kita langsung ke desain. Saya ingin mengubah tulisannya karena itu tidak akan terlihat nantinya. Saya mau tulisannya warna hijau. Kita save. Kita coba. Ya, seperti ini. Selanjutnya untuk pada bagian halaman juga saya ingin menambahkan codingnya. Saya letak di bagian di sini. Ini saya ganti. Kemudian ke desain. Oke. Saat kita melakukan login, Sarah 124 login, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat login multi-level dengan membuat sebuah file baru, login2.php. Di sini saya akan ubah dulu backgroundnya biar nampak hidup. Oke. Selanjutnya di sini saya akan buat tulisannya. Sini login di level. Kemudian kita buat form. Langsung username, file. Di bawah kita buat password. Selanjutnya cancel. Dan password ini kita ganti di sini menjadi password. Lanjut ke button. Buttonnya itu kita ganti menjadi login. Oke, selanjutnya kita klik. Kita lanjut ke data, kita login user, tetap koneksi. Tabelnya itu view login. Di sini kita menggunakan login dan di sini password. Kalau berhasil, kita ke halaman aja. Nanti akan diganti. Selanjutnya, kalau gagal, maka kita akan kembali ke login 2. Oke. Di sini nanti kita ada penggantian pada codingnya. Kita lihat codingnya di sini. Pada bagian ini, sebelumnya saya sudah membuat codingnya. Saya ambil dari materi saya sebelumnya, saya kopikan di sini. Selanjutnya di sini kita tambahkan level. Tujuannya untuk memanggil level pada database yang sudah kita buat. Lanjut, kita akan tambahkan lagi di sini codingnya. Oke, kita simpan dan kita coba login. Sarah 124 login. Dia ke beranda pengunjung. Maaf, tadi sini belum saya ganti. Ini seharusnya halaman. Kemudian kita balik. Kita lihat level 1 di sini ada Jimin. Kita ubah ya. Jimin 224 login. Dia akan ke halaman .php. Karena tadi Jimin itu levelnya level 1, maka dia akan menuju halaman .php. Karena Sarah tadi levelnya adalah 3, makanya dia tadi menuju ke pengunjung .php. Oke, selanjutnya saya akan membuat CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Create-nya itu tadi sudah saya buat ini, dan sekarang kita akan membuat read. Read itu berarti nanti data yang sudah kita isi di sini akan ditampilkan di bawah. Caranya itu kita buat dulu record start. Maaf, saya akan klik dulu di sini. Ini adalah datanya.
Kemudian kita klik record set, RS pengunjung. Ini kita klik koneksi, kita pilih tabel pengunjung, kita select aja, sesuaikan. Username, password, klik OK. Kemudian kita klik dynamic table, kita tampilkan aja 3, karena nanti akan berhubungan dengan selanjutnya yaitu pagation. Oke. Setelah itu, ini akan saya ubah jadi ID aja. ID, nama, email, jenis kelamin, nomor telepon, username, password. Selanjutnya, yang bagian tengah, saya mau dia tulisannya, yang bagian saya blok itu, saya mau tulisannya itu di tengah. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya kita save. Kita bisa lihat di sini registrasi, PHP. Registrasi di PHP. Oke. Ini adalah datanya. Kalau kita masukkan lagi, kemungkinan masuk, tapi nanti itu akan masuk di bagian pagation. Lanjut, kita akan membuat update. Di sini kita akan menambahkan di sebelahnya itu tabel lagi. Kita buat tabel edit. Sebelahnya juga kita buat tabel hapus. Tabel edit ini kita buat make link ke edit.php. Kemudian parameternya kita buat di sini ID, dan di sini kita ambil ID juga, ID pengunjung. Klik OK. Kemudian kita ke bagian edit. Di bagian edit ini kita klik insert, data object, update record set update from wizard. Kita pilih dan kita di sini suruh buat record set lagi. Kita buat record set. Saya buat di sini RS edit. Kemudian koneksi, tabel pengunjung, select. Kita pilih sampai di password. Kemudian di sini ID pengunjung. URL parameternya itu tadi adalah ID. Kemudian klik OK. Kita klik OK lagi. Selanjutnya di sini kita klik koneksi. Tabel update adalah tabel pengunjung yang akan kita update. Select record from RS edit, ID pengunjung, dan after update kita akan kemana? Kita akan pergi ke registrasi.php. Ini sudah sesuai. Kita buang yang ini saja. Lalu kita klik OK. Kita save dan akan kita lihat di sini. Kita coba edit. Saya akan edit username-nya jadi Afranda, dan di sini saya akan edit 1 2 3 4. Kita update. Ini sudah terupdate. Username dan password. Selanjutnya saya akan ke hapus.
Kemudian pada bagian hapus, kita buat juga make link. Di sini kita akan hapus, tadi sebelumnya sudah saya buat juga file hapus di TPHP. Di sini kita membutuhkan parameter. Parameternya itu ID. Filenya yaitu ID pengunjung juga. Kemudian kita klik OK. Kita save. Kita ke bagian hapus di TPHP. Kita klik delete record. Di sini tetap primary key, koneksi pengunjung, kemudian ini ID pengunjung, URL parameternya itu ID. Setelah delete kita akan kemana? Kita akan ke form registrasi kembali. Kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita akan coba di sini. Ini akan saya hapus punya Malik Syah. Kemudian langsung ke ID kelima. Selanjutnya saya akan ke pagination. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat sebuah pagination. Pagination itu di mana kita memiliki data banyak. Kita ingin menampilkan kayak mungkin 5 data dulu di awal dan 5 data terakhir atau data selanjutnya itu ada di bagian pack selanjutnya, atau ketika kita klik next baru kelihatan tabelnya. Caranya itu kita ambil dari sini, karena tadi kita sudah mempunyai record start, kita ambil dari sini record start navigation status. Data tabel mana yang mau ditampilkannya itu data RS pengunjung. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada di sini kita enter. Kita klik yang bagian ini, record start navigation bar. Oke. Kemudian kita save. Lalu kita di sini registrasi di TPHP. Ini ada application-nya. Kemudian ketika kita klik next, maka akan menuju pada tabel selanjutnya yang tidak terlihat. Kita kembali. Saya ingin mengisi lagi data, namanya Hilma. Email hilma@gmail.com. Perempuan. Hilma. Username Hilma. Password 567 kita daftarkan. Dia akan masuk di bagian sini. Ini data Hilma tadi. Begitu selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat search. Di sini saya sudah memiliki file dengan nama search.php dan sudah saya tulis, silakan masukkan kata kunci. Background ini sama seperti sebelumnya. Saya membuatnya itu di sini. Saya tambahkan style, tipe, text, CSS. Ini adalah nama dari background tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat record search. Di sini kita buat RSP, kemudian koneksi. Kita ambil tabel pengunjung, kita select saja mana yang akan kita tampilkan. Selanjutnya di sini kita ambil nama. Kita mencari berdasarkan nama. Dan sama dengan ini kita ganti menjadi contents. Lanjut di sini kita ganti menjadi, kita buat di sini cari. Selanjutnya kita klik OK. Di sini kita akan membuat sebuah form. Klik form. Kita buat sebuah ini. Kita cancel aja. Di sini sebelumnya pada tabel yang garis-garis ini, formnya itu maksudnya, pada metodenya itu kita ganti menjadi get. Lanjut, pada teksnya ini kita ganti jadi cari. Lanjut, di sini kita buat button. Kita ganti jadi search.
Klik OK. Selanjutnya, di bawah akan kita buat data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan, bro. Oke, yang kedua, data ditemukan. Kita akan buat ini menjadi rata seperti ini. Oke. Ketika kita mencari nama seseorang, maka akan ditampilkan data tidak ditemukan. Ketika nama seseorang yang kita cari tidak ditemukan, data tidak ditemukan, bro yang akan tampil. Tetapi jika kita mencari nama seseorang yang kita inginkan itu ditemukan, maka akan tampil data ditemukan. Baiklah, ini akan kita blok aja. Pada bagian data ini, pada bagian ini, show region, kita pilih tampilkan jika data kosong. Maka saat kita mengklik nama yang kita inginkan tidak ada, atau tidak ditemukan, maka akan tampil data kosong. Data tidak ditemukan, bro. Di mana ditampilkan tadi? Pada record search pengunjung. Di sini kita buat RSP. Klik OK. Selanjutnya, data ditemukan. Ketika kita mengklik nama seseorang yang kita inginkan itu ada, berarti tampilkan jika data tidak kosong. Berarti tidak kosong itu ada. Kita klik OK. Selanjutnya kita save. Kita coba di sini search .php. Kita cari namanya Sarah. Data ditemukan. Kemudian kita cari namanya Hilma. Data ditemukan juga. Coba kita cari namanya Malik Syah. Data tidak ditemukan. Jadi ketika kita klik Sarah data ditemukan, bagaimana biar supaya datanya itu tampil di bawah ini. Jadi caranya itu seperti ini. Kita enter aja. Kita ambil dynamic table. Kita tampilkan semua. Kita klik OK. Saya mau passwordnya saya hilangkan aja. Password. Kemudian nomor telepon. Kemudian username, oke, segini aja. Kemudian kita cari. Kita refresh ulang. Sarah. Ketemu. Coba kita cari Malik Syah. Ketemu karena tidak ditemukan karena tidak ada. Kemudian kita akan klik, kita lihat di sini dulu. Malik Syah Jakia Adisti. Jakia Adisti. Kita kopikan namanya di sini. Ketemu karena namanya cuma satu, maka yang tampil hanya satu. Seperti itu. Demikianlah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.